Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum melakukan pembelajaran sekarang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Berdoa cukup. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, apakah dari kalian masih ada yang ingat dengan materi sebelumnya? Kita sudah membahas materi tentang apa gitu. Nah, ada yang masih ingat gak nih? Materi minggu kemarin kita sudah membahas apa saja nih? Nah, jadi pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas seputar Pergerakan Nasional dan Sumpah Pemuda, yang bagaimana kita sudah membahas organisasi-organisasi yang ada pada masa Pergerakan Nasional. Organisasi tersebut apa aja nih? Yang pertama, Budi Utomo. Lalu yang kedua, Syarikat Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah. Yang keempat, Inis Partij. Yang kelima, NU. Nah, langsung saja pada materi. Seperti yang kalian lihat di layar handphone kalian atau di layar laptop kalian, di sini sudah terpampang bendera Jepang. Ya, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, apa sih yang pertama kali terlintas ketika kalian mendengar kata Jepang? Apakah dari makanannya? Seperti yang kalian tahu, makanan Jepang sekarang sudah banyak dibuat di Indonesia, seperti sushi, lalu ramen. Nah, sushi dan ramen asal Jepang ini sekarang bisa kita temui di Asia Plaza atau di Mayasari Plaza dan di tempat-tempat lainnya gitu. Jadi kita tidak harus pergi ke Jepang dulu gitu untuk makan makanan ini gitu. Nah, selain daripada makanan, ada juga anime seperti Doraemon dan Naruto gitu. Selain daripada makanan dan anime, ada juga teknologi buatan asal Jepang yang sering kita dengar di berita-berita bahwa Jepang terkenal dengan teknologi buatannya seperti robot, kereta api, dan masih banyak lainnya gitu. Nah, sebenarnya masih banyak gitu tentang Jepang ini, namun Bapak hanya mengambil beberapa sampelnya saja gitu. Nah, sebelum masuk ke slide selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu kebangsaan asal Jepang. Ya, mari kita dengarkan lagu tersebut. Ini dia. Nah, jadi itu adalah sebuah lagu kebangsaan Jepang. Lagu kebangsaan tersebut berjudul Kimigayo, dan bendera yang ada lingkaran merah lalu latar putih itu disebut dengan Hinomaru. Lanjut. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Pearl Harbor Amerika Serikat. Sejak pengumuman
Pearl Harbor oleh Angkatan Udara Jepang tersebut pada tanggal 7 Desember 41, serangan itu terus dilancarkan ke Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Kemenangan pasukan Jepang itu seolah-olah tidak dapat dikendalikan dan pasukan Jepang terus-menerus menghancurkan basis militer Amerika. Selain itu, serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Nah, kedatangan Jepang ke Indonesia ini dilatar belakangi karena Jepang ingin mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak tanah, lalu timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia itu diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Sampai di mana kedatangan Jepang ke Indonesia itu terjadi pada tanggal 11 Januari 42, yang dimana Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan. Pasukan Jepang menyerbu pasukan Belanda di Tarakan dengan basis Jepang sudah menduduki Filipina. Perbandingan tentara Jepang dengan Belanda itu menjadi salah satu faktor menyerahnya Belanda, dikarenakan pasukan Belanda kalah jumlah dengan tentara Jepang yang lebih banyak. Setelah itu, ketika Jepang sudah menduduki Tarakan, Jepang berhasil menduduki Balikpapan dengan sumber daya alamnya, yaitu minyak. Minyak untuk persediaan Perang Pasifik. Pendaratan di Balikpapan ini terjadi pada tanggal 24 Januari 42. Lanjut, setelah Tarakan dan Balikpapan, Jepang menaklukkan Pontianak pada 29 Januari 1942. Lalu Samarinda pada 3 Februari 1942 dan lalu sampai pada Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Lanjut. Awal masuknya bangsa Jepang ke Indonesia itu, bangsa Jepang melakukan propaganda dengan mengatakan bahwa mereka itu saudara tua dari Asia. Bukan hanya mengatakan saudara tua, tentara juga mempropagandakan bahwa kedatangan mereka ke Indonesia itu untuk membebaskan rakyat Indonesia dari cengkraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia melalui program Pan Asia, yang dimana Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua. Jadi Jepang dan Indonesia itu sama. Bahkan untuk lebih memperkuat propagandanya tentang Pan Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Gerakan 3A ini dibentuk pada 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan Gerakan 3A ini mempunyai 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, lalu Nippon Pelindung Asia, lalu yang ketiga adalah Nippon Pemimpin Asia. Gerakan 3 ini kurang mendapat simpati dari rakyat Indonesia. Gerakan 3 ini hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan ini tidak efektif. Dukungan rakyat Indonesia memang tidak seperti awal kedatangan mereka gitu. Pada saat pertama kali mendarat di Indonesia. Hal ini karena ulah sikap dan tindakan Jepang yang berubah gitu. Jepang mulai melarang pengibaran bendera merah putih. Yang boleh dikibarkan itu hanya bendera Hinomaru, serta mengganti lagu Indonesia Raya dengan lagu Kimigayo. Nah, di sini rakyat Indonesia mulai tidak simpati terhadap Jepang. Karena apa? Yang mereka ucapkan pada saat mereka pertama kali mendarat itu bertolak belakang dengan sikap mereka setelah beberapa bulan tinggal di Indonesia. Yang pada sampai akhirnya itu pada bulan Desember 1942, Gerakan 3A ini dinyatakan gagal. Lanjut.
Dengan berhasilnya Jepang menduduki wilayah-wilayah di Indonesia, tentu saja itu menimbulkan beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, dampak ekonomi. Kekuatan ekonomi Indonesia digali untuk menopang kegiatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Dampak pada bidang ekonomi ini dikarenakan Jepang ingin memperluas wilayahnya. Sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang. Bagaimana tidak gitu, Indonesia itu merupakan kepulauan yang kaya akan hasil buminya, mulai dari pertanian, lalu tambang, dan lain-lain. Sehingga dengan kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk menjadikan suatu kepentingan bagi Jepang sendiri gitu. Nah, meletusnya Perang Dunia II pada hakikatnya itu merupakan wujud konkret dari ambisi dan semangat imperialisme masing-masing negara untuk memperluas kekuasaannya. Oleh karena itu, pada saat berkobarnya Perang Dunia II, Indonesia benar-benar menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan Jepang. Lalu, yang kedua, dampak pendidikan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Begitu juga dengan tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Lalu yang ketiga, dampak kebudayaan. Para pelajar harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan atau Taiso, serta melakukan Sheikerei. Lalu yang keempat, dampak sosial. Penderitaan rakyat Indonesia semakin berat dengan adanya kebijakan Romusa. Nah, dalam hal ini, pada awalnya rakyat Indonesia itu melakukan tugas Romusa secara sukarela, sebab rakyat Indonesia sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang yang mengatakan mereka itu saudara tua dari Asia dan akan membantu Indonesia untuk melepaskan cengkeraman dari bangsa Barat, sehingga rakyat itu rela membantu Jepang untuk bekerja apa saja tanpa digaji. Namun setelah menjalankan perintah Jepang, rakyat Indonesia yang menjadi pekerja Romusa itu diperlakukan dengan seenaknya, yang dimana Jepang memerintah rakyat Indonesia tanpa mengenal perikemanusiaan. Mereka itu dipaksa bekerja sejak pagi sampai petang tanpa makan dan pelayanan yang cukup, padahal mereka itu melakukan pekerjaan yang sangat berat. Itu memerlukan banyak asupan dan istirahat yang cukup gitu. Mereka hanya dapat beristirahat dalam malam hari gitu. Nah, dari beberapa dampak tersebut itu mengakibatkan angka buta huruf di Indonesia itu sangat meningkat gitu. Lanjut, dari dampak yang ditimbulkan atas penjajahan Jepang terhadap Indonesia tentu memunculkan suatu pemberontakan atau perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Jepang. Dan perlawanan-perlawanan di daerah yang pertama itu terjadi di Aceh. Perlawanan Aceh dipimpin oleh Abdul Jalil. Beliau adalah seorang ulama muda, murid atau guru mengaji di daerah Cotpleeng, Provinsi Aceh. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintahan Jepang, terutama terhadap Romusa, maka rakyat Cotpleeng melancarkan perlawanan, dan Abdul Jalil ini berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di Cotpleeng untuk melawan pendudukan Jepang gitu. Nah, yang kedua itu Kalimantan. Yang ketiga itu Singaparna. Nah,
bagi siswa-siswi sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya Tasikmalaya yang kita cintai pun pernah melakukan perlawanan terhadap Jepang pada saat penjajahan dahulu. Bahwasanya kita pun mempunyai tokoh nasional yang patut kita hargai, yang kita harus hormati, dan kita tiru semangat perjuangan beliau. Dan kita sebagai rakyat Tasikmalaya harus wajib mengetahui sejarah ini, sebagaimana perjuangan beliau dulu melakukan perlawanan terhadap Jepang. Sebelum kita membahas ini, apakah dari siswa-siswi sekalian ada yang tahu dari sejarah tokoh ini gitu, siapa orangnya? Nah, bagi yang belum tahu, mari kita bahas. Nah, perlawanan di Singaparna ini dipimpin oleh Kiai Haji Jenderal Mustofa. Beliau adalah salah satu pendiri pesantren Sukamanah, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Perlawanan ini terjadi saat beliau menolak kerjasama dengan Jepang karena alasan adanya ketentuan Saikerei, yaitu sikap membungkuk ke arah timur di pagi hari sebagai suatu penghormatan terhadap Kaisar Jepang atau disebut Tenohaika. Nah, gerakan Saikerei ini mirip gerakan ruku dalam sholat. Tidak hanya sebagai suatu penghormatan, Saikerei juga sebagai pengakuan bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari. Nah, dalam ajaran ini tentu bertolak belakang dengan ajaran Islam gitu. Melakukan Saikerei itu tindakan yang hal yang musyrik. Maka terjadilah perlawanan rakyat Singaparna untuk menolak tunduk atas perintah Jepang, yang dimana harus melakukan Saikerei. Lalu yang keempat, perlawanan Indramayu. Yang kelima, Irian Barat. Nah, lanjut. Jepang memberi janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Jenderal Hideki Tojo digantikan Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Angkatan Udara Sekutu yang dimuratai pun mulai mengadakan pengoboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Di sini rakyat Indonesia mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jepang, yang dimana Jepang sudah memperlakukan rakyat Indonesia dengan tidak berperi kemanusiaan, ditambah lagi berkurangnya kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Jepang itu atas terjadinya pengoboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Nah, sementara itu Jenderal Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada September 1944. Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Sejak itu pula Jepang mulai mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk pertahanan. Mereka disiapkan untuk menghadapi musuh. Nah, pada saat itu suasana kemerdekaan terasa semakin dekat. Lalu Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya BPUPKI pada 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat dengan wakilnya Suroso. Semua anggotanya ini terdiri dari 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia. Dan di dalam BPUPKI ini ada 7 orang Jepang yang tidak mempunyai hak suara. Nah, dari BPUPKI ini mempunyai nama lain jika dalam bahasa Jepang. Itu adalah Dokurotsu Junbi Kosakai. Itu adalah nama lain dari BPUPKI. Lanjut. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama ini berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas dan merancang calon dasar negara Republik Indonesia yang akan merdeka.
pada sidang pertama ini ada 3 orang yang memberikan pendapat mengenai dasar negara. Yang pertama itu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, lalu yang kedua itu Supomo pada 31 Mei 45, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, sidang pertama BPUPK ini berakhir pada 1 Juni 1945 dan belum menghasilkan suatu keputusan akhir apapun dari dasar negara Indonesia. Sidang pertama ini diadakan di gedung Choi Sang In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Lalu tahap kedua ini dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan topik bahasan yakni bentuk negara, lalu yang kedua wilayah negara, yang keempat yang ketiga adalah kewarganegaraan, yang keempat rancangan undang-undang dasar. Nah, pada rapat kedua ini dibentuk panitia yang berjumlah 19 orang yang membahas rancangan undang-undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sendiri. Pada tanggal 14 Juli 1945, dalam rangka menerima laporan panitia perancang undang-undang, Insinyur Soekarno melaporkan 3 hasil, yaitu yang pertama pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Nah, secara garis besar BPUPK ini dibentuk untuk menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwasanya sidang pertama diadakan di Gedung Choi Sang In, Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Nah, ini Gedung Choi Sang In yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Pada zaman kolonial Belanda, gedung ini merupakan gedung Posrad lembaga DPR pada zaman kolonial Belanda. Lanjut. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Lalu dibentuklah PPKI. Selanjutnya, PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 45. Jadi setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, maka saat itu juga dibentuklah PPKI ini. PPKI ini jika dalam bahasa Jepang itu disebut dengan Dokurotsu Junbi Inkai. PPKI ini adalah panitia yang bertugas menjalankan atau melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Selain itu, PPKI juga bertugas meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. PPKI diresmikan oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Peresmian ini dihadiri oleh Insinyur Soekarno, lalu Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Nah, dengan anggotanya sendiri berjumlah 21 orang. Anggota-anggota tersebut merupakan tokoh-tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Dan para anggota PPKI ini terdiri dari berbagai etnis di Nusantara, yang terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan etnis Tionghoa. Panitia ini kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 17 Agustus 1945. Dan ini adalah foto dari para anggota PPKI. Bisa dilihat di foto juga ada Haji Agus Salim yang berdiri di depan dengan janggut putihnya ya, dan tentunya dengan Soekarno dan Hatta
sebagai ketua dan wakil berdiri di tengah-tengah. Namun dalam perjalanannya ini PPKI menghadapi berbagai lika-liku perjuangan yang dimana golongan muda memberikan sikap tidak suka pada PPKI ini. Mereka menganggap PPKI sebagai suatu badan bentukan pemerintahan militer Jepang yang sudah tentu pasti memihak Jepang. Akan tetapi di lain pihak, PPKI ini adalah sebuah badan yang sangat berguna dalam mempersiapkan kemerdekaan. Dan itu adalah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Maka yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah bahwasanya kedatangan Jepang yang dianggap sebagai saudara tua pada mulanya disambut dengan penuh harapan, namun perlakuan kejam yang dilakukan Jepang menimbulkan kebencian rakyat Indonesia terhadap Jepang, hingga atas kekejaman Jepang tersebut menimbulkan dampak baik positif maupun negatif, akan tetapi lebih banyak negatifnya. Lalu dasar negara dibentuk melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi itu adalah pembahasan kita pada hari ini. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan bagi siswa-siswi sekalian. Tetap untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker jika bepergian kemana-mana. Lalu yang kedua, mencuci tangan selalu. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak dengan orang luar. Bapak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.